Lanjutan hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Cerita, Arif Sujana. Audiobook, novel silat. Bab 1. Langit begitu cerah, awan putih bergantungan di bumi kota Raja Singasari yang besar dan ramai. Sepanjang jalan kota Raja dihiasi rumah-rumah besar bertiang tinggi kayu jati berukir indah. Kuda-kuda pengangkut barang milik saudagar tidak pernah sepi berlalu lalang. Kadang 1-2 kereta kencana milik para bangsawan terlihat menyusuri jalan. Terlihat seorang putri dari jendela kereta kencana begitu elok rupawan. Orang yang berjalan kaki pun begitu penuh kegembiraan, datang dan berlalu dari arah pasar kota Raja yang ramai. Ada berita penting yang menjadi pembicaraan hangat pada saat itu, bahwa besok di Istana Singasari akan ada pelantikan dan pengukuhan dari beberapa pangeran istana, para rakyat dan beberapa orang biasa yang dianggap telah banyak berjasa bagi kelangsungan dan kejayaan kerajaan Singasari. Pada hari itu, Mahesa Murti dan Mahesa Pukat ada di rumah Mahendra. Sebagai seorang ayah, bukan main bangganya memandang kedua anaknya. Tidak ada kebanggaan dari seorang ayah melihat seorang anak yang tumbuh dewasa, berpijak dan mengenal paugiran hidup dari Yang Maha Pemberi sumber kehidupan. Sementara pangkat dan jabatan hanya sebuah amanat yang harus dijaga dan disyukuri. Besok, Mahesa Pukat akan dikukuhkan dirinya sebagai rakyat Rangga berkedudukan di Benteng Canggu, sebuah daerah sebelah utara kota Raja. Sementara itu, Mahesa Murti mendapat anugerah mendapatkan tanah sima untuk seluruh tanah Padepokan Bajraseta dan sekitarnya. Kekayaan, kehormatan dan kedudukan adalah amanat dari Yang Maha Pemberi anugerah, sumber dari segala sumber kehidupan ini, berkata Mahendra memandang kedua putranya yang besok akan dilantik dan dikukuhkan di Paseban Raya. Nasihat ayah akan kami pusakai, berkata Mahesa Murti mewakili. Mahendra tua nampak termenung, matanya memandang jauh ke depan, jauh melampau pucuk-pucuk kembang soka yang tumbuh di sudut halaman. Jauh mengenang masa mudanya dalam petualangan panjang, dari beberapa generasi ke generasi kepemimpinan Singasari. Dan hari pun sudah menjadi senja ketika Mahesa Pukat pamit mohon diri kembali ke rumahnya. Akhirnya, hari yang ditunggu pun tiba. Pagi itu istana berhias indah. Di depan pintu gerbang telah terangkai untayan janur kuning selamat datang sebagai tanda bahwa hari itu akan ada sebuah upacara besar. Sepanjang dinding istana telah berhias umbul-umbul warna-warni mengiringi umbul-umbul kebesaran kerajaan di bawah daulat Singasari Raya. Istana Singasari yang megah nampak menjadi lebih indah melebihi pemandangan hari-hari sebelumnya. Masuk ke dalam, di Paseban Raya telah berkumpul para undangan, para rakyat tinggi kerajaan, para utusan kerajaan seluruh daulat Singasari Raya, para birawa suci dan tentunya mereka yang akan mendapatkan anugerah Sri Maharaja, yang akan dinobatkan dan dikukuhkan dalam upacara besar itu. Sementara itu, di penataran samping Paseban Raya, para kawula, warga kota Raja ikut berdesakan penuh semangat ingin menyaksikan langsung upacara penobatan dan pengukuhan. Dan tentunya dapat melihat langsung kemegahan Istana Singasari dari dekat, meski hanya di penataran, sebuah lapangan besar berdampingan dengan Paseban Raya. Di panggung Paseban Raya, Sri Maharaja telah berdiri bersama permaisuri dinaungi payung kebesaran kerajaan Kiai Penanggungan. Sebuah payung pusaka kerajaan yang dikeramatkan. Konon, seorang abdi dalam istana yang bertugas membawa payung ini harus berpantang, ditabukan makan buah labu parang merah. Pernah ada seorang abdi dalam yang lupa melanggar pantangan ini. Akibatnya memang di luar akal dan pikiran, payung Kiai Penanggungan tidak dapat diangkat, seperti diberati oleh beban ribuan kati. Konon juga menurut beberapa orang tua di zaman itu, payung Kiai Penanggungan dapat mengusir hujan. Cuaca menjadi begitu cerah bila mana payung keramat ini telah berdiri hadir melengkapi setiap upacara kerajaan. Dalam kisah yang lain, payung Kiai Penanggungan menurut para birawa suci adalah hadiah Dewa Siwa kepada Raden Erlangga ketika berada di puncak Gunung Penanggungan dalam pengungsiannya bersembunyi dari kejaran musuh-musuhnya. Sejahteralah Sri Seminingrat yang bergelar Maharaja Sri Jaya Wisnuwardana Sang Mapanji Seminingrat Sri Sakala Kelana Kulama Dumardana Kamaleksana Sang Penguasa Utama Kerajaan Singasari Raya, penuh kemuliaan Sang Permaisuri Wening Hyun dengan Abhiseka Sri Jayawardani. Terdengar suara Mahapati yang menjadi juru bicara Sri Maharaja mengawali upacara suci itu dengan mengucapkan puja dan puji kepada Sri Maharaja dan Permaisuri. Setelah mengatur nafas perlahan, Sang Mahapatih membacakan satu persatu para putra raja yang dinobatkan sebagai adipati di penjuru tanah daulat Singasari Raya.
Beberapa rakyat tinggi kerajaan yang dititahkan menduduki jabatan baru, juga para birawa suci dan kawula biasa yang karena jasanya telah diberikan anugerah tanah sima. Semua mendengar dengan penuh hikmat, satu persatu ucapan yang disampaikan Sang Mahapatih wakil juru bicara Sri Maharaja. Suasana menjadi begitu hening penuh kehormatan, sepertinya ucapan Sang Mahapatih adalah titah langsung Sri Maharaja. Setelah Sang Mahapatih membacakan satu persatu para penerima penobatan, pengukuhan dan anugerah Sri Maharaja, maka satu persatu para penerima penobatan, pengukuhan dan anugerah berjejer berbaris berhadap panggung Paseban Raya untuk menerima langsung tanda prasasti dari Sri Maharaja berupa sebuah kotak sebesar setengah telapak tangan kayu hitam persegi panjang berukir tanda kebesaran yang masing-masing berbeda sesuai penobatan, pengukuhan dan anugerah yang diberikan. Dan akhirnya, tahap demi tahap pelaksanaan upacara suci penobatan, pengukuhan itu pun berakhir. Ditandai dengan turunnya Sri Maharaja dan Permaisuri meninggalkan panggung Paseban Raya. Selamat bertugas Rakian Rangga Mahesa Pukat, berkata Rakian Tumenggung Honggopati kepada Mahesa Pukat dalam sebuah perjamuan besar yang diadakan sebagai rasa sukacita setelah upacara di Paseban Raya telah usai. Terima kasih, mohon doa restunya, berkata Mahesa Pukat kepada Rakian Tumenggung Honggopati sahabat lamanya itu. Sementara itu, di tempat yang sama, Mahesa Murti tengah berbincang bersama seorang birawa yang juga sama-sama diberi anugerah tanah sima. Semoga Sri Maharaja selalu diberkati oleh para dewa, berkata sang birawa kepada Mahesa Murti. Sri Maharaja tangannya bermata, bersaksi atas segala jasa, lanjutnya. Anugerah ini adalah titipan dari Yang Maha Pemberi Anugerah, lewat tangan Sri Maharaja anugerah ini dititipkan, berkata Mahesa Murti. Pandangan anak mas begitu luhur, berbahagialah penasehat Agung Mahendra, telah berputra seperti anak mas, berkata sang birawa kepada Mahesa Murti yang juga mengenal Mahendra. Dan perjamuan masih terus berlangsung, sukacita meliputi suasana kegembiraan menyambut keputusan Sri Maharaja menempatkan beberapa keluarga dekat di daerah-daerah yang penting. Sebuah keputusan yang tepat untuk mengikat kedaulatan Singasari Raya. Di samping juga dengan cerdas telah memberikan anugerah kepada para pendeta dan kawula biasa yang telah banyak berjasa yaitu berupa tanah sima. Dukungan akan menjadi semakin meluas untuk kedamaian bumi Singasari Raya. Di tengah perjamuan yang hangat itu, datang menghampiri Mahesa Murti seorang yang berperawakan tubuh tegap, penuh wibawa, namun wajahnya selalu menunjukkan senyum keramahan. Dengan penuh hormat Mahesa Murti menyambut orang yang menghampirinya itu yang sudah dikenalnya, yang tidak lain adalah Ratu Anggabaya Mahesa Cempaka. Bersamanya seorang anak laki-laki remaja seusia Mahesa Amping. Beri hormat kepada pamanmu, berkata Ratu Anggabaya memperkenalkan anak laki-laki yang mempunyai wajah begitu tampan yang tidak lain adalah putranya sendiri Raden Wijaya. Menghaturkan hormat untuk Paman Mahesa Murti, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Murti penuh kesopanan yang dibalas dengan salam hormat kembali dari Mahesa Murti yang dalam pandangan pertamanya sangat menyukai anak laki-laki yang begitu tampan di depannya penuh kesopanan dan mengenal tata krama. Tidak seperti putra bangsawan yang sering dijumpainya, begitu angkuh, merasa lebih tinggi martabatnya dan selalu ingin dihormati. Apakah aku sudah setua seorang paman? Berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya yang menoleh kepada Ratu Anggabaya meminta pertimbangannya bahwa memang dalam pandangannya melihat Mahesa Murti memang masih begitu muda. Aku memanggil ayahmu sebagai Paman Mahendra. Sudah sewajarnya putraku memanggilmu dengan sebutan paman, berkata Ratu Anggabaya kepada Mahesa Murti sekaligus meluruskan kebimbangan Raden Wijaya. Bagaimana bila aku memanggil paman muda Mahesa Murti, berkata Raden Wijaya yang disambut tawa dari Mahesa Murti maupun Ratu Anggabaya sendiri. Tidak ada paman muda, juga paman tua, paman. Ya paman, berkata Ratu Anggabaya yang disambut tawa oleh Mahesa Murti dan juga Raden Wijaya. Betul, berkata Raden Wijaya dengan jenaka yang disambut tawa mereka bertiga. Beberapa pasang mata menjadi iri melihat keakraban mereka bertiga. Mahesa Murti sendiri melihat kejenakaan Raden Wijaya yang masih remaja ini jadi semakin menyukainya. Sepertinya mereka sudah saling mengenal begitu lama. Sebenarnya kami berharap anak Mas Mahesa Murti dapat menggantikan kedudukan adikmu Mahesa Pukat sebagai guru keluarga istana, berkata Ratu Anggabaya. Hamba akan menjunjung tinggi titah tuanku, berkata Mahesa Murti penuh hormat namun ada kegelisahan di dalam hatinya.
Tapi kami lebih menghargai kedudukanmu sebagai pemimpin Padepokan Bajraseta, berkata Ratu Anggabaya dengan senyum dikulum sepertinya dapat membaca kegelisahan hati Mahesa Murti. Akhirnya kami berpikir lain, berkata kembali Ratu Anggabaya masih dengan senyumnya bermaksud agar Mahesa Murti tidak lagi gelisah. Tapi ternyata Mahesa Murti menjadi lebih gelisah menunggu akhir kata Ratu Anggabaya selanjutnya. Kami bermaksud ingin menitipkan putraku ini di Padepokan Bajraseta, berkata Ratu Anggabaya kepada Mahesa Murti yang sepertinya telah keluar dari himpitan beban berat. Nampak Mahesa Murti sepertinya menarik napas panjang setelah menahan nafas sekejap menerka-nerka kemana arah pembicaraan Ratu Anggabaya. Kami di Padepokan Bajraseta menerima putra Raden Wijaya sebagai sebuah kehormatan, berkata Mahesa Murti sambil memandang Raden Wijaya yang juga tengah memandangnya dengan wajah penuh kegembiraan. Ini bukan keputusan kami, tapi putraku sendiri yang menghendaki, berkata Ratu Anggabaya sambil menepuk-nepuk pundak Raden Wijaya. Maafkan aku Paman, mudah-mudahan kehadiranku tidak menyusahkan, berkata Raden Wijaya yang sudah banyak mendengar cerita dari beberapa orang yang dikenalnya mengenai Padepokan Bajraseta, juga mengenai Mahesa Murti sendiri sebagai seorang pemuda yang ilmunya sudah begitu mumpuni. Kapan anak Mas Mahesa Murti kembali ke Padepokan Bajraseta? Bertanya Ratu Anggabaya kepada Mahesa Murti. Secepatnya bersamaan keberangkatan Mahesa Pukat ke tempat tugas barunya, berkata Mahesa Murti kepada Ratu Anggabaya. Kalau begitu, putraku akan mempersiapkan diri, berkata Ratu Anggabaya kepada Mahesa Murti. Bintang Fajar akan bersinar di Padepokan Bajraseta, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya ketika berpamitan meninggalkannya. Raden Wijaya menoleh sebentar melambaikan tangannya serta melepaskan senyumnya. Entah kenapa Mahesa Murti begitu simpatik kepada anak remaja itu. Dan senja pun telah turun, Mahesa Murti bermalam di rumah Mahendra. Banyak hal mereka bicarakan bersama, mulai dari kedamaian di bumi Singasari yang mulai dapat dirasakan semenjak terbunuhnya Pangeran Gacho Bahari. Mereka juga membicarakan dampak pemberian anugerah Tanah Sima kepada para pimpinan pendeta agama akan berbuah dukungan yang semakin meluas bagi pemerintahan di bumi Singasari Raya. Mudah-mudahan Raden Wijaya punya bakat yang besar sebagaimana ayahnya, berkata Mahendra kepada Mahesa Murti ketika pembicaraan beralih kepada rencana Ratu Anggabaya yang akan menitipkan Raden Wijaya di Padepokan Bajraseta. Sekilas Mahendra terkenang kembali ke masa silam, masa ketika membimbing dan membina Ratu Anggabaya dan Sri Maharaja di Padepokan terpencil milik Witantra. Aku menyukai anak itu, berkata Mahesa Murti kepada Mahendra. Raden Wijaya sudah mempunyai dasar-dasar yang baik dalam olah kanuragan lewat ayahnya sendiri tentunya, berkata Mahendra. Juga lewat Mahesa Pukat sebagai guru keluarga istana, berkata Mahesa Murti. Benar, berkata Mahendra. Artinya tugasku melanjutkan dan mengembangkan apa yang telah dimiliki Raden Wijaya, berkata Mahesa Murti. Raden Wijaya akan dapat melaluinya, karena ada di jalur yang sama, berkata Mahendra. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat terwujud, berkata Mahesa Murti berharap tidak ada hambatan dalam membina Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah harapan masa depan bagi bumi Singasari ini, berkata Mahendra memandang jauh ke depan. Sebagai cakra membawa Singasari Raya terus melaju berkembang, berkata Mahesa Murti penuh semangat. Cakra, bertanya Mahendra yang tiba-tiba saja teringat kepada orang kepercayaan Pangeran Gacho Bahari. Di mana kira-kira orang itu berada, berkata Mahendra sepertinya kepada dirinya sendiri. Orang yang mempunyai tanda cakra di lengannya, maksud ayah, bertanya Mahesa Murti kepada Mahendra yang dibalas dengan anggukan kepala mengiyakan. Apa yang ayah ketahui mengenai orang itu, bertanya Mahesa Murti. Dalam pertempuran denganmu, aku melihat tata gerak yang sama, sebagaimana Mahesa Agni dan dirimu, berkata Mahendra. Aku belum menangkap apa yang ayah maksudkan, berkata Mahesa Murti yang belum menangkap arah pembicaraan Mahendra. Di dalam dirimu sudah melebur perguruan ayah dan Mahesa Agni, berkata Mahendra mulai menjelaskan. Aku melihat tata gerak yang sama pada orang itu, lebih mendekati tata gerak Mahesa Agni, berkata Mahendra melanjutkan. Kesimpulan apa yang ayah dapatkan dari orang itu, berkata Mahesa Murti. Keyakinan bahwa benar orang itu berasal dari perguruan Windu sejati, berkata Mahendra kepada Mahesa Murti. Apa hubungannya dengan Paman Mahesa Agni, bertanya Mahesa Murti.
Empu Berantas pendiri perguruan Windu sejati adalah saudara kandung Empu Purwa, Guru Mahesa Agni, berkata Mahendra. Aku baru menyadarinya sekarang, berkata Mahesa Murti mengenang kembali pertempurannya dengan orang kepercayaan Pangeran Gacho Bahari. Sayangnya kita berdiri berseberangan jalan dengan orang itu, berkata Mahendra. Itulah perjalanan hidup, kami pun dulu pernah berseberangan jalan dengan Mahesa Agni ketika ia membela kubu Ken Arok menantang Paman Mui Tantra dalam perang tanding, berkata Mahendra mengenang masa-masa silam. Artinya, siapapun bisa salah langkah, berkata Mahesa Murti mencoba menyimpulkan perkataan Mahendra. Semua adalah garis dan ketetapan dari Yang Maha Agung, berkata Mahendra. Dengan cara apa kita mengenal kebenaran itu ayah? Bertanya Mahesa Murti. Menilai, dengan cara apa kita menegakkan kebenaran itu sendiri, berkata Mahendra. Menilai dengan suara hati, lanjutnya perlahan. Dan tidak terasa sang malam pun sudah menutupi hari, keindahan bunga soka di pojok depan halaman rumah Mahendra sudah tidak terlihat lagi, tertutup keremangan malam bersama angin dingin yang sepertinya mencubit genit, mengusir dan mengajak Mahesa Murti dan Mahendra beranjak dari duduknya. Mengantar mereka tidur dan bermimpi tentang fajar dan beningnya pagi. Pagi masih begitu suram, suara kicau burung telah membangunkan Mahesa Murti. Segera Mahesa Murti menuju ke pakiwan untuk bersih-bersih diri. Setelah berganti pakaian, Mahesa Murti pun keluar menuju pendapa. Ternyata Mahendra telah ada di pendapa, entah sejak kapan Mahendra duduk di pendapa itu, Mahesa Murti diam-diam memuji kebiasaan Mahendra bangun di awal pagi. Wajah tuanya masih begitu segar, meski beberapa bagian sudah terlihat berkerut. Aku ingin menitipkan sesuatu, berkata Mahendra ketika Mahesa Murti selesai meneguk minuman hangat. Mahesa Agni telah menitipkan kitab ini kepadaku, kuharap kamu dapat menyimpannya, berkata Mahendra sambil memberikan sebuah kitab frontal yang tidak begitu tebal terbuat dari bahan kulit binatang. Berdebar Mahesa Murti memegang kitab itu, wajahnya menatap penuh kekhawatiran memandang Mahendra di depannya. Jangan memandangku seperti itu, sepertinya aku akan mati besok, berkata Mahendra tersenyum memandang Mahesa Murti, sepertinya dapat membaca apa yang ada dalam pikiran Mahesa Murti. Apakah ayah pernah mempelajari isi kitab ini, berkata Mahesa Murti setelah menguasai dirinya. Kitab ini berisi ujar-ujar bagaimana berperilaku terhadap alam, sesama makhluk hidup, juga terhadap Sang Pencipta, berkata Mahendra menjelaskan isi dari kitab yang diberikan kepada Mahesa Murti. Hanya pada bagian terakhir dari kitab ini yang tidak pernah bisa ku mengerti, berkata Mahendra melanjutkan. Dengan tidak sengaja, Mahesa Murti membuka halaman terakhir dari kitab yang dipegangnya, bukan main terperanjat hatinya membaca kalimat yang ada di lembar terakhir dari kitab itu. Carilah aku di mana tidak ada aku, perlahan Mahesa Murti membaca kalimat yang tertulis. Ya, kalimat itulah yang belum aku mengerti, berkata Mahendra. Orang bertanda caka itu pun, ketika hendak pergi, mengucapkan kalimat ini, berkata Mahesa Murti. Mungkin sebagai isyarat, bahwa kamu sealiran dengannya, ketika bertempur denganmu dan melihat ada beberapa tata gerak yang sama, mungkin juga ia menyangka, bahwa kamu telah memiliki kitab ini, berkata Mahendra mencoba menduga-duga isyarat perkataan orang bertanda cakra itu. Dan suasana pun sepertinya membisu, Mahesa Murti dan Mahendra sepertinya telah jauh di alam pikirannya masing-masing. Sementara itu, matahari sudah merayap menerangi halaman pendapa rumah Mahendra. Seseorang datang mendekati tangga pendapa, ternyata Mahesa Pukat. Setelah menyapa dan menyampaikan keselamatan masing-masing, Mahesa Pukat pun memberi kabar bahwa dirinya akan berangkat ke Benteng Canggu hari itu juga. Secepat ini, berkata Mahendra kepada Mahesa Pukat. Bukankah sebagai prajurit harus siap menerima perintah, berkata Mahesa Pukat sambil melirik kepada Mahesa Murti. Untungnya aku bukan prajurit, berkata Mahesa Murti sambil tersenyum. Kukira, kamu akan berangkat 2 atau 3 hari ini, biarlah aku bermalam sehari ini lagi, berkata Mahesa Murti kepada Mahesa Pukat sambil sebentar memandang wajah ayahnya Mahendra yang nampak begitu sedih. Mahesa Murti dapat merasakan bagaimana seorang ayah yang akan berpisah jauh dari anak-anaknya, dalam usia senjanya. Dan perkataan Mahesa Murti adalah sebagai upaya sedikit menghibur lara Mahendra. Tidak lama Mahesa Pukat duduk bersama di pendapa. Setelah menikmati beberapa potong makanan dan minuman hangat, Mahesa Pukat berpamit diri.
Hati-hatilah kamu menjaga diri, berkata Mahendra melepas Mahesa Pukat melangkah menuruni anak tangga pendapa. Mahendra dan Mahesa Murti mengiringi kepergian Mahesa Pukat dengan pandangan dan hati yang terenyuh, hingga akhirnya Mahesa Pukat tidak terlihat lagi menghilang di tikungan jalan. Tidak banyak yang dilakukan Mahesa Murti di rumah Mahendra hari itu, selain menggenapi kerinduan mereka. Dan tidak terasa hari berlalu begitu cepat menembus senja, menggulung malam dan menarik sang matahari pagi berdiri di ujung timur cakrawala. Pagi itu, Mahesa Murti dan Raden Wijaya di punggung kudanya keluar dari gerbang kota raja, diiringi tatapan mata Mahendra tua sampai jauh menghilang terhalang jalan bukit yang menurun. Dengan menghela napas panjang, Mahendra perlahan menghentak kudanya berbalik badan. Dan membiarkan langkah kudanya berjalan perlahan. Matanya jauh memandang ke depan, memandang hari-hari dalam kesendiriannya. Ternyata Mahendra sengaja memperlambat langkah kudanya, sepertinya ada yang ditunggunya. Dan benar saja, tidak lama kemudian ada suara langkah kuda mendekat. Sudah hamba duga, ternyata Pangeran Lembutal yang bersembunyi di semak-semak dekat gerbang kota raja, berkata Mahendra ketika orang berkuda sudah ada berjalan di sampingnya. Mata Ki Mahendra begitu awas, berkata Pangeran Lembutal tersenyum malu. Kenapa Pangeran bersembunyi? Bertanya Mahendra kepada Pangeran Lembutal. Semula aku pura-pura tidak memperlihatkan kesedihanku di depan Raden Wijaya, tapi hati ini tak kuat, akhirnya diam-diam aku mengikutinya sampai gerbang kota raja, berkata Pangeran Lembutal berterus terang kenapa dia bersembunyi. Pangeran tidak setuju Raden Wijaya berguru di padepokan Bajraseta, bertanya Mahendra. Semula aku memang keberatan, bukan aku tidak percaya kepada Mahesa Murti, tapi usia Raden Wijaya menurutku masih begitu dini dan belum waktunya merantau jauh, berkata Pangeran Lembutal. Tapi keinginan anak itu begitu keras, langsung menyampaikan keinginannya kepada kakeknya sendiri Ratu Anggabaya. Dan ternyata ayahku Ratu Anggabaya merestuinya, berkata Pangeran Lembutal mengakhiri penjelasannya dengan mengangkat kedua pundaknya yang diartikan bahwa dia sendiri tidak bisa mencegah keputusan ayahnya Ratu Anggabaya. Ratu Anggabaya sepertinya sangat menyayangi Raden Wijaya, berkata Mahendra. Bukan cuma menyayangi, tapi benar-benar memanjakannya, berkata Pangeran Lembutal. Begitu sayangnya, hingga kepada siapapun membahasakan Raden Wijaya sebagai putranya, berkata Mahendra tersenyum datar. Betul, aku putranya sendiri sepertinya sudah tersisihkan, berkata Pangeran Lembutal. Mahendra hanya tersenyum tidak menyambut lagi perkataan Pangeran Lembutal, pikirannya melambung jauh, membayangkan dikerumuni beberapa cucunya yang nakal dari anak-anaknya. Mungkinkah aku mengalaminya, berkata Mahendra dalam hati. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tidak terasa kita sudah sampai, berkata Pangeran Lembutal menghentikan lamunan Mahendra ketika mereka sudah berada di pintu gerbang istana. Mahendra dan Pangeran Lembutal pun saling berpamit diri kembali ke rumahnya masing-masing di dalam istana Singasari. Sementara itu, masih di istana, di bangsal keluarga istana, seorang pemuda nampak begitu gelisah di kamarnya. Sudah seharian ia tidak keluar kamar. Di luar pintu, seorang wanita tua, seorang dayang pengasuh menunggu gelisah. Tadi pagi ia mencoba mengingatkan bahwa makanan pagi sudah disiapkan, bukan main kagetnya, pemuda itu malah membentaknya. Sebagai seorang dayang pengasuh yang sudah lama melayani pemuda itu, baru kali ini ia menerima perlakuan majikannya yang tidak seperti biasanya. Pangeran, hari sudah siang. Apakah Pangeran tidak lapar? Berkata wanita tua itu dari depan pintu yang tertutup, memberanikan diri bercampur perasaan cemas. Menjauhlah dari kamarku, aku lagi tidak mau makan, terdengar suara keras dari dalam. Nampak wanita tua itu menarik napas panjang, dengan wajah sedih penuh kecemasan akhirnya meninggalkan kamar pemuda itu. Siapakah pemuda di dalam kamar yang dipanggil Pangeran oleh wanita tua itu? Pemuda itu adalah Pangeran Kertanegara sang putra mahkota. Sudah seharian ia tidak keluar kamarnya. Hatinya sedang begitu gundah gulana. Pada dasarnya, Pangeran Kertanegara adalah seorang yang berperilaku lemah lembut. Itulah sebabnya wanita tua itu begitu kaget mendapatkan perilaku yang berbeda dari biasanya. Beribu pertanyaan berputar di kepalanya. Ada apa dengan junjungannya ini, yang sangat dikenalnya dari sejak kecil sampai menjelang dewasa seperti ini?
Kegundahan Pangeran Kertanegara berawal dari penempatan Kebo Bangkalan yang dialih tugaskan sebagai wakil adipati di Pulau Madura, seorang perwira tinggi yang banyak berjasa dan sangat dipercaya oleh Sri Maharaja. Kebo Bangkalan mempunyai seorang putri bernama Menikaswari, seorang gadis belia yang cantik jelita. Kecantikan inilah yang merebut hati Pangeran Kertanegara. Dan ternyata Menikaswari tidak menolak cinta dari Pangeran Kertanegara. Sebuah kebodohan besar bila ada gadis yang tidak menginginkan seorang pangeran putra mahkota. Hampir setiap senja, Pangeran Kertanegara main ke rumah Menikaswari. Pangeran Kertanegara masih berbaring di tempat tidurnya dengan menyandarkan dua lengannya di belakang kepalanya. Masih teringat jelas apa yang dikatakan Menikaswari 2 hari yang lalu ketika dirinya datang berkunjung. Sri Maharaja tidak merestui hubungan kita, berkata Menikaswari kepada Pangeran Kertanegara di suatu senja. Pengangkatan Paman Kebo Bangkalan tidak ada kaitannya dengan hubungan kita, berkata Pangeran Kertanegara menjelaskan. Ayahandamu jahat, berkata Menikaswari sambil berlari masuk ke dalam rumahnya. Perkataan terakhir Menikaswari inilah yang sepertinya terus menggema mengisi setiap sudut kamarnya, menggema berputar-putar memenuhi seluruh hati dan pikirannya. Mungkinkah Ayahanda diam-diam tidak menghendaki hubunganku dengan Menikaswari, berkata Pangeran Kertanegara dalam hati sendiri. Atau diam-diam Ayahanda telah menentukan calon seorang putri untukku, kembali Pangeran Kertanegara berkata dalam hatinya sendiri. Kenapa aku harus terlahir sebagai putra mahkota? Kembali Pangeran Kertanegara bertanya kepada dirinya sendiri, sepertinya menyesali keberadaannya sebagai putra mahkota. Ayahandamu jahat, kembali suara itu sepertinya begitu dekat berputar-putar di telinganya. Pangeran Kertanegara nampak menutup dua telinganya, tapi suara itu sepertinya masih tetap terdengar. Terbayang pula wajah cantik Menikaswari yang saat ini telah jauh darinya tengah digoda oleh beberapa pemuda. Tiba-tiba saja Pangeran Kertanegara bangkit dan duduk dari pembaringannya. Matanya membesar berputar-putar. Menikaswari harus jadi istriku, pikiran itulah yang ada dalam tekad Pangeran Kertanegara saat itu. Cinta memang buta, apalagi untuk seorang pemuda yang baru mengenal adanya perasaan cinta sebagaimana yang dirasakan saat itu oleh Pangeran Kertanegara. Rasa takut kehilangan orang yang dicintai, rasa cemburu mengaduk-aduk perasaan Pangeran Kertanegara. Sepertinya hanya satu wanita yang pantas mendampingi hidupnya saat itu. Menikaswari seorang. Tapi, Pangeran Kertanegara bukan pemuda yang lemah, sebagai putra mahkota sudah digembleng lahir dan batin. Nampak Pangeran Kertanegara mengatur pernapasannya. Memusatkan akal dan budinya kepada Sang Hyang Pencipta seluruh alam. Dalam sekejap pernapasannya seperti teratur, warna wajahnya berubah menjadi sejuk penuh ketenangan. Cinta memang harus diperjuangkan, tapi tidak dengan mengurung di kamar ini, berkata Pangeran Kertanegara kepada dirinya sendiri. Maafkan aku Bibi, tadi pikiranku lagi kusut, berkata Pangeran Kertanegara ketika membuka pintu kamarnya melihat bibi pengasuhnya sedang duduk gelisah. Seperti diguyur air dingin, perempuan tua itu begitu bahagianya menerima senyuman dari junjungannya. Hamba siapkan makanan untuk pangeran, berkata perempuan tua itu kepada Pangeran Kertanegara. Dan senja pun dalam wajah sendu berlalu, digantikan oleh wajah malam yang gelap. Angin dingin malam tidak menyurutkan perasaan para prajurit pengawal istana bergiliran keluar dari gardu rondanya, berkeliling lorong-lorong bangsal istana, memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sementara itu di Cakrawala sang putri malam masih tetap terjaga menyulam jubah pangeran terkasih, begitu setianya menemani sang raja malam. Di ujung malam, di saat cahaya bintang timur terlihat begitu cemerlang, berkelebat sesosok bayangan mengendap di antara rimbunnya gerumbul tanaman bunga. Bayangan itu terlihat mendekati dinding batu istana yang tinggi. Melesat, melenting mencapai puncak dinding batu, dan akhirnya menghilang di balik pagar dinding batu istana. Pagi telah datang, cahaya matahari telah menerangi setiap jengkal tanah dan lorong istana Singasari. Bukan main kagetnya dua orang prajurit pengawal yang bertugas sebagai pengawal sang putra mahkota melihat bibi dayang pengasuh berlari gugup menghampiri mereka. Pangeran tidak ada di kamarnya, berkata perempuan tua itu kepada dua orang prajurit pengawal. Bibi sudah mencari di tempat lain, berkata seorang prajurit pengawal bertubuh pendek kepada dayang pengasuh. Belum, berkata dayang pengasuh. Kalau begitu, kami akan mencarinya, berkata teman prajurit pengawal yang satunya lagi.
Dua orang prajurit pengawal mencari Pangeran Kertanegara hampir di setiap tempat di seluruh istana. "Apakah kamu melihat Pangeran Kertanegara?" bertanya seorang prajurit pengawal bertubuh pendek kepada seorang pekatik yang tengah mengumpulkan rumput yang masih hijau dan segar untuk makanan kuda. "Pangeran Kertanegara tidak pernah berkunjung kemari, pernah? Tapi dalam mimpiku," berkata pekatik tua merasa pertanyaan prajurit pengawal itu bukan suatu yang penting, bahkan melanjutkan. "Paginya aku mendapat rejeki besar, kambingku di rumah beranak 4 ekor. Bukan main geramnya para prajurit pengawal itu mendapat jawaban pekatik tua itu, kalau bukan saat itu tengah menghadapi suasana yang mendebarkan, hilangnya seorang putra mahkota, mungkin pekatik tua itu sudah ditempeleng bolak-balik sampai tersungkur makan rumput. "Kita cari di tempat lain," berkata teman prajurit yang satu lagi yang kelihatannya lebih sabar menggamit tangan temannya. Matahari di Cakrawala sudah merayap naik meninggalkan pagi, cahayanya sudah menghangatkan kulit. Lebih-lebih kulit dua orang prajurit pengawal yang masih juga tidak mendapatkan Pangeran Kertanegara, hampir di setiap tempat di lingkungan istana. "Kita laporkan kepada Ki Lurah," berkata prajurit pengawal bertubuh pendek merasa putus asa. "Iya, kita harus segera melapor," berkata prajurit pengawal yang satunya lagi. "Panggil beberapa prajurit untuk mencari pangeran di sekitar kota raja," berkata Ki Lurah setelah menerima laporan prajurit pengawal. Para prajurit berpencar mencari Pangeran Kertanegara di setiap sudut kota raja. Pangeran Kertanegara seperti menghilang di telan bumi. Hampir setiap orang menggeleng tidak tahu dan tidak melihat Pangeran Kertanegara. Berita hilangnya Pangeran Kertanegara akhirnya sudah sampai ke telinga Sri Maharaja. "Pesankan kepada para petugas sandi, tugasnya hanya menemukan di mana Pangeran Kertanegara berada, tidak ada kewajiban membawanya kembali ke istana," berkata Sri Maharaja kepada Arya Kuda Cemani yang telah sengaja dipanggil menghadap. Tidak ada sedikit pun kesan kecemasan pada wajah Sri Maharaja. "Hamba mohon diri," berkata Arya Kuda Cemani berpamit mohon diri kepada Sri Maharaja. Ternyata Pangeran Kertanegara tidak menghilang di telan bumi, hanya sudah begitu jauh meninggalkan kota raja. Seperti anak panah terlepas dari busurnya, seperti anak elang yang sudah bersayap penuh. Pangeran Kertanegara dengan gembira menyusuri padang alang-alang yang luas, mendaki hijaunya pegunungan, menyusuri hijaunya lereng pegunungan. Begitu indahnya cinta. Panasnya matahari, dinginnya malam di alam terbuka tidak menyurutkan hati Pangeran Kertanegara. Keinginan Pangeran Kertanegara cuma satu, menemui impian cintanya Menikaswari, mengatakan dan membuktikan begitu kuatnya rasa cintanya tak terhalangi tingginya gunung, luasnya belantara hutan. Dan Pangeran Kertanegara sepertinya tengah berjalan sebagai prajurit cinta, akan menerjang apapun rintangan perlawanan cintanya. Sementara kita tinggalkan dulu Pangeran Kertanegara, mari kita mengikuti perjalanan Mahesa Murti dan Raden Wijaya menuju Padepokan Bajraseta. Raden Wijaya begitu gembiranya duduk di punggung kuda diiringi Mahesa Murti menyusuri bulakan panjang, menembus padang ilalang, mendaki bukit hijau mengejar bayangan matahari di ujung Cakrawala senja. Mahesa Murti kali ini sengaja tidak berjalan ke arah seperti biasanya menuju Padepokan Bajraseta, tapi sedikit melambung sekedar melihat keadaan lingkungan di sekitarnya. Diam-diam mengagumi Raden Wijaya yang tidak sedikit pun surut merasa letih kelelahan. Wajahnya selalu segar ceria memandang setiap jengkal pemandangan, pohon besar di tengah padang ilalang, anak kijang yang berlari atau kemana arah Raja Elang menukik menyambar tikus naas yang tidak sempat sembunyi. "Kasihan tikus itu," berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Murti. "Kasihan juga kepada anak-anak elang yang menanti di puncak gunung tinggi dalam keadaan penuh kelaparan," berkata Mahesa Murti memberi pengertian tentang hubungan keseimbangan alam. "Aku baru mengerti, seandainya tidak ada Raja Elang, mungkin bumi ini dikeliling ribuan tikus karena tidak ada yang memangsanya," berkata Raden Wijaya menangkap sebatas penalarannya yang dibalas anggukan kepala dari Mahesa Murti. "Seorang satria, terlahir untuk menjaga kedamaian bumi ini," berkata Mahesa Murti. "Seperti Raja Elang menjaga bumi ini," berkata Raden Wijaya melanjutkan. "Di ujung bukit itu, kita akan menemui beberapa padukuhan," berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya. Matahari hampir tenggelam di balik bukit, Mahesa Murti dan Raden Wijaya mempercepat langkah kuda, mengejar matahari senja agar dapat tiba di padukuhan di balik bukit di saat hari belum menjadi gelap. Hari memang belum menjadi gelap, manakala mereka tiba di Banjar Desa sebuah padukuhan.
Sebagaimana para pengembara, mereka pun meminta izin penunggu Banjar untuk bermalam. Nampaknya para warga desa di sini begitu ramah, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Murti ketika seorang penunggu Banjar berlalu meninggalkan setumpuk singkong rebus dan minuman hangat untuk mereka. Mahesa Murti hanya tersenyum, menyilahkan Raden Wijaya menikmati hidangan yang disediakan. Sang malam pun semakin menyelimuti bumi, mempersilahkan segala yang hidup untuk tidur, kecuali para makhluk malam yang mencari penghidupannya di saat malam menjelang. Tidurlah lebih dulu, aku akan segera menyusul, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya. Ketika Raden Wijaya nampak sudah tertidur pulas, Mahesa Murti tidak segera tidur. Mahesa Murti hanya bersandar di dinding, matanya nampak terpejam, tapi hati dan pikirannya selalu terjaga. Begitulah naluri para pengembara dimanapun mereka berada. Selalu waspada. Dan pagi pun tiba, di saat semburat warna merah muncul dari timur matahari, Mahesa Murti dan Raden Wijaya telah keluar dari regol Banjar desa. Rancak langkah kuda berjalan menyusuri pesawahan. Beberapa petani sudah tengah bekerja mengolah tanah di sawahnya, saat itu memang awal musim penghujan, saat yang baik untuk memulai menanam bibit. Mereka terlahir sebagai petani, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Murti sambil memperlambat laju kudanya. Pikirannya begitu takjub dengan semangat para petani yang begitu gembira bekerja menyambut datangnya musim tandur, musim untuk memulai menanam padi. Raden sendiri terlahir sebagai ksatria, berkata Mahesa Murti sambil menyamakan laju kudanya di samping kuda Raden Wijaya. Apa yang membedakan aku dengan mereka? Bertanya Raden Wijaya. Mereka memegang cangkul, sementara Raden menggenggam pedang di tangan, berkata Mahesa Murti. Mereka menanam padi, sementara Raden menanam kedamaian, lanjut Mahesa Murti. Gusti Kang Akarya Jagat telah menentukan di mana mereka dilahirkan, berkata Raden Wijaya menirukan pendeta istana yang mengajarkan ilmu kajian kepadanya. Betul Raden, ada yang terlahir sebagai Brahmana, ada yang terlahir sebagai ksatria, ada yang terlahir sebagai saudagar dan terlahir sebagai petani, berkata Mahesa Murti. Betul, pendeta istana pernah berkata seperti itu, berkata Raden Wijaya. Masih ada yang belum aku sebutkan, ada juga yang terlahir sebagai perusuh, berkata Mahesa Murti. Perusuh, bertanya Raden Wijaya. Ya, mereka yang terlahir sebagai perusuh juga telah ditentukan dan diciptakan oleh Gusti Kang Akarya Jagat, berkata Mahesa Murti. Apakah kita dapat merubahnya? Bertanya Raden Wijaya. Kita tidak dapat berbuat apapun, kecuali atas kehendak Gusti Kang Maha Agung, berkata Mahesa Murti. Aku masih belum paham, berkata Raden Wijaya. Untuk dapat mengenal kehendak Gusti Kang Akarya Jagat, harus mengenal dan memahami alam wadak dan alam batin, berkata Mahesa Murti yang banyak mengenal ilmu kajian lewat Kiai Wijang mencoba menjelaskan kepada Raden Wijaya. Aku semakin tidak mengerti, berkata Raden Wijaya. Mudah-mudahan, dengan kehendaknya, Raden akan memahami, berkata Mahesa Murti yang menyadari belum waktunya bicara masalah ilmu kajian lebih dalam kepada Raden Wijaya. Sebentar lagi kita akan menjumpai persimpangan jalan, sudah waktunya kita mengambil arah ke kanan, berkata Mahesa Murti sambil menunjuk arah jauh di depan mereka. Pengembara melangkah, berkata Raden Wijaya menirukan sebuah syair. Menggandeng matahari sebagai teman, menyembah bintang sebagai guru, memberi cinta, senyum bintang kejora. Mahesa Murti dan Raden Wijaya mengucapkan sebuah syair bersama, mereka pun tertawa bersama, karena ingat pada syair yang sama pada waktu yang sama. Pasti kakekmu Ratu Anggabaya yang mengajarkan syair itu kepadamu, berkata Mahesa Murti. Betul, berkata Raden Wijaya. Artinya kita punya guru yang sama, berkata Mahesa Murti. Buyut Mahesa Agni yang paman maksudkan, berkata Raden Wijaya. Betul-betul-betul, berkata Mahesa Murti yang disambut tawa oleh Raden Wijaya, dalam pikirannya, ternyata Mahesa Murti dapat juga berlaku jenaka. Dan di persimpangan jalan, sebagaimana yang Mahesa Murti katakan, mereka pun telah mengambil arah ke kanan. Dan sang matahari dengan setia mengiringi langkah mereka sepanjang hari perjalanan yang masih panjang. Panas matahari memancar kuat dari puncak cakrawala langit, panasnya seperti membakar kulit Mahesa Murti dan Raden Wijaya. Untungnya hembusan angin sedikit melunakkan panasnya matahari di siang jentrik itu.
Hutan kondang sudah terlihat, berkata Mahesa Murti menunjuk gerumbul warna hitam samar di depan mereka, masih jauh, tapi sebuah hiburan terutama untuk Raden Wijaya yang terlihat wajahnya memerah terbakar panasnya matahari. Seperti dibentak perasaan yang sama, mereka pun memacu kudanya lebih cepat lagi menuju gerumbul hitam yang sudah semakin dapat terlihat jelas. Akhirnya, mereka pun telah sampai di tepi hutan kondang. Sebuah hutan yang lebat, sekumpulan pohon yang besar, rapat berdiri di depan mereka, seperti raksasa siap menelan mereka. Mahesa Murti dan Raden Wijaya telah masuk ke dalam hutan kondang, merasakan segarnya angin dan bau tanah basah. Panasnya sinar matahari yang seperti menggigit kulit sudah tidak dirasakan lagi. Mahesa Murti dan Raden Wijaya mengikuti jalan setapak, sebagai tanda bahwa hutan ini sering dilalui orang. Kita beristirahat di sini, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya sambil melompat dari kudanya. Dan Raden Wijaya pun mengikutinya berhenti turun dari kudanya, berjalan mendekati Mahesa Murti yang sudah duduk bersandar di bawah sebuah pohon kayu besar, beralaskan akar kayu yang menonjol keluar dari tanah hitam basah. Aku pernah lewat hutan ini, ada sebuah pohon kelapa liar di pojok belukar seberang sana, berkata Mahesa Murti sambil menunjuk ke sebuah arah. Sebagai orang yang baru pertama kalinya melakukan perjalanan yang jauh, Raden Wijaya hanya meraba-raba apa yang akan dilakukan oleh Mahesa Murti dengan sebuah pohon kelapa. Matanya hanya mengikuti kemana Mahesa Murti berjalan, menembus belukar dan menghilang di telan kerimbunannya. Tidak lama kemudian, Mahesa Murti telah muncul keluar dari semak belukar di mana tadi ia sempat menghilang. Di tangannya membawa 3 buah butir kelapa muda. Rezeki kita masih baik, tidak keduluan bajing hutan, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya memberikan sebuah kelapa kepadanya. Dan mereka pun melepaskan dahaga dengan meminum air kelapa segar, dan memakan daging buah kelapa sekedar mengisi perut mereka yang sudah waktunya minta dijatahi. Buatkan perapian, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya yang langsung mengerti apa yang harus dilakukannya. Ketika Raden Wijaya membuat perapian, Mahesa Murti membuka bekalnya, mengambil beras ketan dari dalamnya secukupnya. Pinjam belati kecilmu, berkata Mahesa Murti yang mengetahui Raden Wijaya juga membawa sebilah belati. Dengan belati itu, Mahesa Murti melubangi buah kelapa muda, memindahkan airnya ke tempat kelapa lainnya yang sudah tidak berisi. Kemudian dengan sekali ayun, buah kelapa muda itu sudah terbelah 2. Diam-diam Raden Wijaya kagum melihat begitu ringan dan cekatannya tangan Mahesa Murti, kemudian juga Raden Wijaya melihat Mahesa Murti memasukkan beras itu di batok kelapa yang sudah terbelah, mengaduknya bersama daging muda dan air kelapa. Setelah itu mengikat kembali batok kelapa yang sudah terbelah 2 menjadi 1. Dan memasukkannya ke dalam perapian yang dibuat oleh Raden Wijaya yang sudah menyala bergulung-gulung apinya. Masakan sudah siap, berkata Mahesa Murti membongkar perapian, mengeluarkan batok kelapa yang sudah hitam gosong terbakar. Selamat menikmati pengembara muda, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya sambil menyerahkan batok kelapa yang sudah terbelah berisi beras ketan yang sudah masak. Masakan yang paling nikmat yang pernah aku rasakan sepanjang hidupku, berkata Raden Wijaya setelah mampir 3 suap nasi di mulutnya. Masakan ala pengembara, berkata Mahesa Murti sambil menghabiskan makanannya. Lidah sinar matahari menembus lewat sela-sela daun menerangi tanah basah hutan yang rindang. Segerombolan monyet Jawa melintas berayun dari dahan ke dahan, disambut suara burung-burung yang terkejut terbang menjauh. Kita lanjutkan perjalanan, berkata Mahesa Murti bangkit dari duduknya, dan Raden Wijaya pun mengikutinya. Mahesa Murti dan Raden semakin masuk ke dalam hutan. Tidak ada lagi jejak jalan setapak. Terpaksa mereka menuntun kuda-kuda mereka karena jalan semakin bersemak, julur akar dan batang-batang rotan liar sering menghadang perjalanan mereka, namun mereka tidak merasakan sebuah kesulitan besar. Setapak demi setapak mereka terus memasuki hutan kondang semakin ke dalam. Rimbunnya hutan kondang tidak menjadikan Mahesa Murti kehilangan arah. Lumut yang menghijau kekuningan adalah petunjuk arah kemana mereka harus melangkah. Mahesa Murti sepertinya menuju arah utara, di belakang mengiringi Raden Wijaya yang tidak pernah mengeluh. Raden Wijaya sepertinya menikmati perjalanannya. Tiba-tiba saja langkah mereka terhenti. Mahesa Murti dan Raden Wijaya sama-sama melihat seorang wanita terikat badannya di sebuah batang pohon, tidak jauh sekitar 10 depa dari tempat mereka berhenti.
Raden Wijaya turun dari kudanya, segera menghampiri di mana wanita itu terikat. Jarak mereka sudah tinggal 4 depa lagi. Raden, berteriak Mahesa Murti yang merasa ada sebuah kejanggalan sambil mendekati Raden Wijaya. Sayang, peringatan Mahesa Murti sudah terlambat, Raden Wijaya sudah terjerumus dalam sebuah lubang besar. Dengan kecepatan penuh, ditambah perasaan tanggung jawab untuk menjaga keselamatan Raden Wijaya, Mahesa Murti seperti terbang menyambar tubuh Raden Wijaya. Mahesa Murti berhasil menangkap tubuh Raden Wijaya, tapi akibatnya mereka berdua terjun bersama ke dalam lubang besar. Mahesa Murti dengan merangkul Raden Wijaya mencoba mengurangi daya luncur dengan menjejakkan kakinya di antara tebing lubang yang keras berbatu cadas. Mereka masih tetap terjun ke bawah, tapi tidak dengan cara terhempas. Dengan ringan kaki Mahesa Murti telah menjejakkan kakinya di dasar lubang. Melepaskan Raden Wijaya yang masih belum terlepas dari rasa tercekam yang begitu sangat. Berdesir dada Mahesa Murti membayangkan tubuh Raden Wijaya yang hancur dihempas dasar lubang yang bercadas. Sementara itu di atas lubang beberapa orang berlari menghampiri wanita yang terikat. 2-3 orang menjenguk kepalanya ke dalam lubang. Sementara seorang lainnya membuka ikatan yang mengikat seluruh tubuh wanita itu. Perangkap kita berhasil, 6 kali purnama lagi, kita terbebas dari kewajiban mencari tumbal, berkata seorang yang paling tua di antara mereka, sepertinya pimpinan mereka. Sementara itu di dalam lubang, Raden Wijaya telah menguasai perasaannya yang tercekam. Gusti Yang Maha Agung masih menyelamatkan kita, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya mencoba membantu menenangkannya. Raden Wijaya berusaha membiasakan penglihatannya di dalam lubang yang gelap, perlahan penglihatannya dapat melihat meski masih begitu samar. Sementara itu Mahesa Murti yang mempunyai penglihatan yang tajam telah lebih dahulu melihat keadaan sekitar. Ketika wajahnya mendongak ke atas, dilihatnya lubang di atas kepalanya begitu tinggi sekitar 15 kali tinggi tubuhnya. Anehnya lubang itu berbentuk bulat bagus seperti ada yang sengaja membuatnya. Ketika dirabanya dinding lubang, ternyata berupa dinding cadas yang keras dan begitu licin ditumbuhi lumut hijau. Mungkinkah kita dapat keluar dari lubang ini? Bertanya Raden Wijaya kepada Mahesa Murti. Semoga ada jalan keluar, berkata Mahesa Murti mencoba menenangkan Raden Wijaya meski di dalam hati masih merasa sangsi apakah dapat keluar dari lubang yang dalam dan bercadas itu. Tapi Mahesa Murti segera dapat menenangkan dirinya sendiri. Sudah banyak peristiwa yang menggoncangkan perasaannya, bahkan nyaris mengancam nyawanya. Kita beristirahat sejenak, sambil mencoba mencari jalan keluar dari tempat ini, berkata Mahesa Murti sambil duduk bersandar dinding cadas. Raden Wijaya pun duduk mengikutinya sambil matanya masih memperhatikan tiap jengkal lubang yang sudah mulai terlihat jelas. Lubang, berteriak Raden Wijaya melihat sebuah lubang sebesar kepala. Belum habis teriakan Raden Wijaya, dari lubang itu keluar kepala ular dengan mata seperti bernyala langsung merayap mendekati Raden Wijaya. Mahesa Murti yang melihat keadaan itu, dengan kecepatan yang sukar diikuti oleh mata wadak, tangan Mahesa Murti menangkap leher ular itu. Cengkraman tangan Mahesa Murti begitu kuat meremukkan tulang leher ular ganas itu. Dan dengan sekali ayunan, ular itu dibenturkan ke dinding cadas yang keras. Prak! Suara tubuh ular yang remuk tidak bergerak lagi, mati. Sementara itu Mahesa Murti masih menggenggam leher ular mati itu. Memperhatikan bentuk kepala ular itu dengan seksama, ada jengger aneh menghias kepalanya, kulit tubuh ular itu sendiri berwarna putih, ada 2 jalur garis hitam membujur sampai ke buntutnya. Ular petir, berkata Mahesa Murti. Seekor harimau yang paling kuat akan langsung mati bila kena patuk ular ini, berkata Mahesa Murti melanjutkan. Apakah Paman pernah menemui ular ini sebelumnya? Bertanya Raden Wijaya. Belum, hanya mendengar cerita dari para orang tua, berkata Mahesa Murti. Menurut cerita para orang tua, ular ini menetas di saat terdengar petir. Waktu mendengar cerita itu, aku menganggapnya sebuah dongeng. Ternyata dongeng itu ada, berkata Mahesa Murti yang masih memperhatikan kepala ular aneh yang baru saja dibantingnya hingga langsung remuk dan mati. Apalagi yang diceritakan para orang tua mengenai ular ini, bertanya Raden Wijaya begitu tertarik mendengar cerita tentang ular berjengger yang aneh itu. Mahesa Murti memandang wajah Raden Wijaya, kagum melihat ketabahan anak ini yang sepertinya telah melupakan kegelisahannya berada di dalam lubang yang dalam. Tidak dapat menduga apa yang akan terjadi di depan mereka.
Dagingnya berkhasiat sebagai obat, berkata Mahesa Murti. Obat untuk penyakit apa? Bertanya Raden Wijaya tidak sabar. Obat sakit lapar, berkata Mahesa Murti tersenyum memandang wajah Raden Wijaya yang ikut tertawa mengetahui kalau ucapan Mahesa Murti ternyata hanya sebuah gurauan. Masakan ular berjengger bakar ala pengembara, berkata Raden Wijaya yang dibalas tertawa oleh Mahesa Murti. Dan mereka pun tertawa bersama, sepertinya tidak ada pikiran dan melupakan nasib kehidupan mereka berada di dalam lubang yang dalam. Sepertinya cuaca di atas mendung, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya. Hujan sudah turun, berkata Raden Wijaya merasakan rintik air. Dan hujan memang sudah turun begitu deras, sedikit demi sedikit air mulai naik di dalam lubang. Raden Wijaya membayangkan air akan terus naik, dan mereka bisa mati tenggelam. Kita bisa mati tenggelam, berkata Raden Wijaya dengan begitu gugupnya. Belum Raden, kita belum mati, berkata Mahesa Murti tenang. Tapi air hujan akan memenuhi lubang ini, berkata Raden Wijaya dengan perasaan penuh kekhawatiran melihat air semakin naik sudah sebatas mata kaki. Air sudah tidak naik lagi, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya yang masih belum percaya bahwa air di dalam lubang memang tidak naik lagi, meski air hujan tetap turun mengisi lubang. Perhatikan arah air, berjalan tidak ke lubang tempat ular petir itu keluar, berkata Mahesa Murti sambil mencari kemana arah air keluar sehingga tinggi air di dalam lubang sepertinya tidak lagi bertambah. Mahesa Murti dan Raden Wijaya terus mencari kemana arah air keluar. Akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah lubang yang sudah tertutup lumut tebal. Lubangnya cukup lebar, berkata Mahesa Murti setelah berhasil membersihkan lumut-lumut yang menyumbat yang sukar sekali terlihat bila saja tidak ada air hujan yang turun. Ternyata memang lubang itu tidak terlalu besar, hanya sebatas tubuh orang dewasa. Kita tunggu sampai hujan reda, mudah-mudahan di balik lubang ini ada jalan keluar untuk kita, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya. Hujan di atas lubang di mana Mahesa Murti dan Raden Wijaya terperangkap di dalamnya memang cukup deras. Pada waktu itu memang sedang musim penghujan. Ditambah lagi lubang itu sendiri begitu landai sehingga bukan cuma air yang langsung dari langit yang turun mengisi lubang, tapi air dari tanah sekitar juga ikut mengalir langsung ke dalam lubang seperti tumpah. Tidak ada celah untuk berlindung. Air menimpa kepala Mahesa Murti dan Raden Wijaya seperti batu, datang bertubi-tubi. Akhirnya, yang diharapkan pun tiba, curah hujan sudah tidak begitu deras lagi. Hujan sudah reda, berkata Mahesa Murti yang merasakan tidak ada air lagi yang jatuh menimpa kepalanya. Mari kita periksa lubang itu, berkata Mahesa Murti sambil mendekati lubang yang sudah tidak tertutup lumut lagi. Mahesa Murti dan Raden Wijaya memperhatikan lubang di hadapan mereka. Tidak ada salahnya kita mencoba, berkata Mahesa Murti sambil menepuk pundak Raden Wijaya mencoba membesarkan perasaan hatinya. Lubang itu memang sebesar badan orang dewasa. Mahesa Murti dan Raden Wijaya sudah masuk merayap ke dalamnya. Seperti ular yang merayap, mereka pun terus merayap. Mahesa Murti yang merayap di depan dengan ketajaman indera penciumannya, merasakan bahwa semakin masuk ke dalam, udara dirasakan semakin menyegarkan. Entah sudah berapa puluh meter mereka merayap. Tiba-tiba, setelah badan mereka sudah begitu pedih, serta tenaga sepertinya sudah banyak terkuras, Mahesa Murti sampai lebih dulu di ujung lubang. Bukan main gembiranya melihat ada ruangan yang luas di depan matanya. Ruangan itu mirip sebuah kamar yang luas, di pojok ruangan ada sebuah altar batu yang menonjol lebih tinggi. Langit di atasnya cukup tinggi, ada begitu banyak lubang. Ternyata dari situlah sumber udara segar yang dirasakan Mahesa Murti ketika merayap dalam lubang sempit. Sementara ruangan itu sendiri hampir seluruhnya berdinding batu cadas. Mahesa Murti dan Raden Wijaya mendekati altar batu. Dengan terbelalak mereka mendapatkan sebuah tengkorak manusia utuh terbungkus kain yang sudah rapuh dalam keadaan posisi bersila sempurna. Ada sebuah tulisan yang terpahat bukan dengan benda tajam, sepertinya dipahat oleh sebuah jari tangan. Menyaksikan hal seperti ini menjadikan Mahesa Murti dan Raden Wijaya mengagumi siapapun orang yang melakukannya, kemungkinan adalah orang yang mereka temui yang tinggal tulang belulang di hadapan mereka. Itu, pelan-pelan Mahesa Murti membaca pahatan tulisan. Siapapun yang menemukan jasadku telah berjodoh denganku.
Sempurnakan jasadku di Bengawan Berantas. Sampaikan maafku kepada para warga Panawejen. Carilah aku di mana tidak ada aku. Aku yang penuh dosa, bernama Purwakalodra. Empu Purwa, berbarengan Mahesa Murti dan Raden Wijaya menyebut sebuah nama. Wejen. Carilah aku di mana tidak ada aku. Seandainya Paman Mahesa Agni ada di sini, betapa gembiranya hatinya, berkata Mahesa Murti kepada dirinya sendiri yang mengetahui betapa rindunya Mahesa Agni kepada gurunya Empu Purwa. Sudah begitu banyak tempat disinggahi di mana Empu Purwa ada kemungkinan dapat dijumpai. Tapi Empu Purwa seperti hilang di telan bumi. Ternyata, Empu Purwa menanti sisa usianya di sini, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya. Ketika Mahesa Murti membaca kembali tulisan di atas altar batu, Mahesa Murti meraba sesuatu di balik kainnya, teringat sebuah rontal milik Mahesa Agni yang dititipkan oleh ayahnya sendiri ketika akan berangkat ke Padepokan Bajraseta. Mahesa Murti mengambil rontal dari balik kainnya. Mahesa Murti tercenung dalam hati. Empu Purwa sepertinya sudah melihat masa depan, tahu aku pembawa rontal titipan Mahesa Agni akan singgah di tempat ini, berkata Mahesa Murti sambil memberi hormat kepada sisa tulang tengkorak di depannya yang ia yakini jasad Empu Purwa. Raden Wijaya yang tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh Mahesa Murti mengikuti memberi hormat kepada tulang tengkorak di depannya yang masih tegak dalam posisi bersila sempurna. Mari kita beristirahat sejenak, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya merasa kasihan, tentunya pasti perlu beristirahat setelah sekian lama merayap di lubang yang sempit. Raden Wijaya dan Mahesa Murti pun mencari tempat untuk sekedar bersandar. Ketika Raden Wijaya tengah beristirahat, Mahesa Murti penasaran kembali membaca rontal yang dibawanya. Sebagai orang yang pernah diberikan pencerahan batin lewat Kiai Wijang, dengan cepat Mahesa Murti telah dapat mengurai pokok-pokok penting tuntunan yang ada dalam rontal peninggalan Empu Purwa. Mahesa Murti juga telah dapat mengurai perbedaan yang begitu tipis antara tuntunan yang pernah diberikan Kiai Wijang dengan tuntunan Empu Purwa lewat rontal yang sedang dibacanya. Mahesa Murti semakin hanyut dalam bacaannya. Mahesa Murti sudah dapat mencerna tuntunan Empu Purwa, bahkan pada kalimat terakhir. Carilah aku di mana tidak ada aku, luar biasa, berkata Mahesa Murti seperti pada dirinya sendiri. Apa yang luar biasa Paman? Bertanya Raden Wijaya kepada Mahesa Murti. Tapi Mahesa Murti sepertinya tidak mendengar dan juga tidak menjawab pertanyaan Raden Wijaya. Dengan penuh keheranan Raden Wijaya melihat Mahesa Murti melakukan sila sempurna persis sebagaimana posisi tulang tengkorak Empu Purwa di altar. Raden Wijaya memang tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh Mahesa Murti. Ternyata Mahesa Murti telah menemukan sebuah laku yang didapatkan dari rontal peninggalan Mahesa Agni yang juga berarti warisan dari Empu Purwa. Tapi Mahesa Murti tidak langsung mencoba laku itu. Mahesa Murti mencoba laku, sebagaimana pernah dituntun langsung oleh Kiai Wijang untuk sekedar melihat perbedaan dan kesamaan yang mungkin dapat dirasakannya. Sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai Wijang, Mahesa memulai memusatkan semua nalar dan budinya, melihat diri lewat pencitraan sifat perusuh atau macra. Setingkat demi setingkat Mahesa Murti mulai masuk lebih ke dalam dengan pencitraan Sudra, Waisya, Kesatria dan berada dalam puncak pencitraan Brahmana. Raden Wijaya melihat Mahesa Murti seperti tidak bergerak, seperti patung hidup, karena Raden Wijaya sama sekali tidak mendengar napas keluar masuk hidung Mahesa Murti. Raden Wijaya benar-benar tidak paham apa yang tengah dilakukan oleh Mahesa Murti. Wejen. Carilah aku di mana tidak ada aku. Raden Wijaya memang tidak paham apa yang tengah dilakukan oleh Mahesa Murti. Ternyata Mahesa Murti seperti anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Mahesa Murti tengah asyik di dalamnya mencoba sebuah laku baru. Setelah mencoba laku yang diajarkan oleh Kiai Wijang, Mahesa Murti mulai mencoba sebuah laku baru, sesuai yang dibaca dalam rontal warisan Empu Purwa. Mahesa Murti langsung melihat ke dalam diri, merasakan keakuannya, mencitrakan sosok dan wajahnya sendiri dan tiba-tiba saja Mahesa Murti seperti hilang. Tidak mendengar apapun, tidak melihat apapun, waktu sepertinya berhenti dalam ketiadaan masa, dan puncaknya merasakan ketiadaan, masuk ke dalam kehampaan. Bersamaan dengan apa yang tengah dirasakan oleh Mahesa Murti, maka bukan main terperanjatnya Raden Wijaya melihat tubuh Mahesa Murti terangkat sejengkal dan diam di tempatnya sekian lama.
Akhirnya Raden Wijaya melihat tubuh Mahesa Murti kembali turun di tempatnya seperti semula. Terlihat Mahesa Murti sepertinya menarik napas panjang. "Raden," berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya yang masih menatapnya dalam ketidakmengertian. Ternyata Empu Purwa telah memberikan sebuah rahasia besar. "Sepertinya ruh Empu Purwa masih ada di sini memberi petunjuk langsung," berkata Mahesa Murti sambil menatap tulang tengkorak di altar yang diakini sebagai jasad Empu Purwa. "Aku tidak mengerti dan memahami apa yang Paman maksudkan," berkata Raden Wijaya. "Pada saatnya Raden akan memahaminya," berkata Mahesa Murti sambil menatap Raden Wijaya, berjanji dalam diri pribadi akan mengajarkan Raden Wijaya apa saja yang baru didapatkannya itu. "Mari kita mencoba keluar dari tempat ini," berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya sambil bangkit berdiri. "Kita berada puluhan meter di bawah tanah, hanya manusia bersayap saja yang bisa keluar dari tempat ini," berkata Raden Wijaya. Mahesa Murti tersenyum memandang Raden Wijaya dan berkata, "Marilah kita mencari sayap itu." "Mencari sayap?" bertanya Raden Wijaya tidak mengerti. "Di mana kita mencari sayap?" kembali Raden Wijaya bertanya. "Kita akan mencari sayap itu, dimulai dari mana Empu Purwa dapat hidup sekian lama jauh dari kehidupan ramai," berkata Mahesa Murti begitu lembut dan penuh senyum sepertinya tidak tengah berada dalam keadaan apapun. Dan Raden Wijaya pada dasarnya adalah seorang anak yang cerdas, juga tabah. Melihat ketenangan Mahesa Murti, timbul kembali semangatnya. "Segera kita mulai," berkata Raden Wijaya penuh semangat. Dan Mahesa Murti bersama Raden Wijaya pun sibuk meneliti dan memperhatikan setiap sudut rongga di bawah tanah itu yang mirip sebuah kamar besar dengan penuh perhatian. "Tanaman buah," berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya sambil menunjuk sebuah tumbuhan merayap di pojok kanan altar. Tanaman itu menempel pada dinding batu cadas. Daunnya kecil seperti daun beringin. Dan yang sangat menggembirakan hati Mahesa Murti dan Raden Wijaya bahwa tanaman merayap itu berbuah. Tanaman merayap itu ternyata mempunyai buah yang banyak. Anehnya baik yang masih kecil maupun yang sudah besar mempunyai warna yang sama, yaitu berwarna hijau. Buah yang paling besar dan kemungkinan sudah masak besarnya sebesar setengah kepalan tangan orang dewasa. Mahesa Murti memetik sebuah yang nampak paling besar, tanpa berpikir panjang langsung mencobanya. Ternyata buah itu cukup manis. "Manis asam enak," berkata Mahesa Murti setelah menghabiskan buah itu tanpa sisa. "Cobalah," berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya yang langsung memetik sebuah yang menurutnya memang sudah masak. "Lumayan untuk sekedar mengganjal," berkata Raden Wijaya setelah mencoba buah yang tumbuh di dinding cadas itu. "Setidaknya memperpanjang umur kita di bawah tanah ini," berkata Mahesa Murti. Sementara itu cahaya yang masuk dari langit-langit yang tinggi mulai menghilang, sebagai tanda bahwa matahari telah bergeser. Ruangan di bawah tanah itu pun menjadi semakin redup, semakin gelap. Di dalam kegelapan itulah Mahesa Murti secara bertahap memberi penjelasan awal kepada Raden Wijaya sebelum melaksanakan laku rahasia yang didapat dari sebuah rontal peninggalan Empu Purwa. Raden Wijaya penuh perhatian mencoba mencerna apa yang disampaikan Mahesa Murti. Raden pernah melihat seekor ular. Untuk melihat seekor ular secara batiniah, adalah merasakan sifat-sifat ular itu sendiri, bagaimana seekor ular yang tertidur selama 3 bulan setelah memangsa seekor lembu. Itulah ular sebagai lambang kemalasan, berkata Mahesa Murti mencoba secara bertahap memberikan pengertian-pengertian membuka rahasia batin. Raden pernah melihat seekor kera, perhatikan bagaimana caranya makan, mulutnya masih menyimpan makanan, sementara tangannya masih juga memasukkan makanan ke dalam mulutnya, itulah sifat ketamakan yang ada di dalam dirimu, berkata kembali Mahesa Murti masih memberikan pengertian tentang lambang-lambang. Raden Wijaya mulai dapat mencerna, bagaimana melihat ke dalam diri, berkelana di dalam diri yang selama ini belum pernah dilakukannya. Ternyata alam batin itu begitu luas, seluas alam wadak itu sendiri, berkata Raden Wijaya yang telah menangkap tahap awal pemahamannya mengenai rahasia batin. "Beristirahatlah, besok kita lanjutkan," berkata Mahesa Murti yang merasa gembira, tahap pertama telah dilalui Raden Wijaya dengan begitu sempurna. Diam-diam memuji kecerdasan batin Raden Wijaya. Karena tidak semua orang dapat mencerna pemahaman batiniah. Demikianlah, dari hari ke hari dan setahap demi setahap Raden Wijaya mulai menerima beberapa pengertian dasar.
Di hari ketiga Raden Wijaya sudah masuk lebih dalam lagi mengenai rahasia-rahasia mengungkap diri, mengenal nafsu yang ada di dalam diri dan pengendaliannya. Ketika awal pertama belajar kanuragan, seorang guru mengajarkan bagaimana kita mengelak ke kiri dan ke kanan setiap mendapatkan serangan sebuah senjata kayu. Setelah cukup lama berlatih, kita menjadi terbiasa mengelak. Seperti itulah kita belajar, mengelak setiap kali datang pikiran nafsu menyerang. Berkata Mahesa Murti yang dengan sabar memberi pemahaman kepada Raden Wijaya. Pada hari keempat, Mahesa Murti merasakan bahwa Raden Wijaya telah mempunyai dasar yang cukup sebagai landasan yang kuat menerima laku rahasia. Aku ingin melihat, sejauh mana daya lompatanmu, berkata Mahesa Murti meminta Raden Wijaya melakukan sebuah lompatan ke atas. Raden Wijaya mempersiapkan dirinya, melakukan sebuah lompatan. Raden Wijaya melompat tinggi sekuat tenaganya. Hasilnya hanya sebatas dan setinggi lututnya. Bagus, berkata Mahesa Murti. Mulai hari ini aku akan mengajarkan sebuah laku rahasia. Mulailah Mahesa Murti memberi penjelasan apa yang harus dilakukan Raden Wijaya untuk memulai sebuah laku rahasia. Lubang-lubang di atas langit-langit dalam ruang bawah tanah telah menghilang, sebagai tanda matahari sudah jauh bergeser bersembunyi di balik kegelapan malam. Sementara itu, Mahesa Murti dan Raden Wijaya telah memulai laku rahasia, duduk bersila sempurna. Di dalam kegelapan malam, yang juga kegelapan di ruang bawah tanah, Raden Wijaya seperti patung Buddha diam tak bergerak, napasnya semakin lama semakin tidak terdengar lagi. Sementara itu Raden Wijaya tidak melihat dan menyadari bahwa Mahesa Murti di sebelahnya sudah tidak menyentuh lantai lagi, seperti terangkat mengambang satu jengkal dari permukaan lantai. Baru setelah cahaya masuk lewat lubang langit-langit, Mahesa Murti memberi isyarat kepada Raden Wijaya mengakhiri lakunya. Kita mulai lagi, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya setelah beberapa lama mereka beristirahat sambil memakan buah hijau yang tumbuh di pojok kanan altar. Kembali Mahesa Murti dan Raden Wijaya bersila sempurna di tempatnya masing-masing. Raden Wijaya terlihat begitu tatak, nafasnya begitu teratur dan sama sekali tidak terdengar. Sementara itu terlihat seperti hari sebelumnya, tubuh Mahesa Murti terangkat mengapung di udara setinggi 2 jengkal. Raden Wijaya masih tetap duduk sempurna, melaksanakan laku rahasia sebagaimana diajarkan oleh Mahesa Murti. Dan keajaiban pun terjadi, merasakan tubuhnya begitu ringan terangkat sedikit demi sedikit, mengapung di udara setinggi 3 jari. Seandainya ada orang yang hadir dan melihat apa yang terjadi, pasti menyangka bahwa Mahesa Murti dan Raden Wijaya adalah bukan manusia, tapi makhluk halus penghuni ruang bawah tanah. Bagaimana tidak heran dan terkejut melihat Mahesa Murti dan Raden Wijaya mengapung tidak menyentuh dinding lantai. Seharian dan semalaman Mahesa Murti dan Raden Wijaya berlatih laku rahasia itu. Baru ketika cahaya dari lubang langit-langit muncul kembali, Mahesa Murti memberi isyarat kepada Raden Wijaya untuk menghentikannya. Coba lakukan sebuah lompatan, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya ketika mereka sudah beristirahat sekian lamanya. Raden Wijaya mengerahkan segenap tenaganya. Bukan main gembiranya Raden Wijaya merasakan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Tubuhnya sendiri seperti begitu ringan. Raden Wijaya dapat melompat setengah dari tingginya langit-langit. Kita sudah mulai punya sayap, berkata Mahesa Murti sambil menepuk bahu Raden Wijaya. Sekarang lakukan sebagaimana aku lakukan, berkata kembali Mahesa Murti sambil berjalan ke sudut ruangan. Di sudut dinding itu, Mahesa Murti diam sejenak, mencoba menilai sejauh mana kira-kira tenaga yang dapat dilontarkan oleh Raden Wijaya. Terkesima Raden Wijaya melihat Mahesa Murti lompat dari sudut ke sudut dinding secara siksak 3 kali terus ke atas sampai tangannya menyentuh langit-langit yang tinggi, 15 kali tinggi tubuhnya. Ternyata Mahesa Murti hanya mengeluarkan sepertiga dari kekuatannya. Raden pasti bisa juga melakukannya, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya memberikan semangat dan keyakinan. Sambil berkata, tubuh Mahesa Murti turun tidak meluncur deras, tapi turun seperti tertahan perlahan sampai akhirnya kedua kakinya menyentuh dinding lantai. Sebuah atraksi meringankan tubuh yang luar biasa. Lakukanlah secara bertahap, kendalikan kekuatan dan bobot tubuh kita sesuai kehendak kita, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya. Dengan penuh semangat dan keyakinan, Raden Wijaya berlatih setahap demi setahap.
istirahat sambil memakan buah hijau yang tumbuh di pojok kanan altar. Diawali dengan satu loncatan, Raden Wijaya mulai dapat mengatur kekuatan dan mengendalikan bobot beban tubuhnya. Begitu besar semangat berlatih Raden Wijaya. Tidak terasa, seharian penuh Raden Wijaya terus meningkatkan latihannya dengan menambah jumlah lompatan. Dan kembali Raden Wijaya berhasil siksak 2 kali lompatan dan turun perlahan nyaris seperti elang hinggap di atas puncak tebing. Bukan main gembiranya hati Raden Wijaya, meski belum mampu menyentuh dinding langit-langit sebagaimana dilakukan oleh Mahesa Murti. Besok kita lanjutkan latihan kita, sekarang kita beristirahat dulu, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya, kagum melihat semangat berlatihnya Raden Wijaya. Sebelum menjelang tidur, Mahesa Murti dan Raden Wijaya melaksanakan laku rahasia, beberapa saat tidak begitu lama. Bila setiap menjelang tidur kita melakukannya, akan menambah ketajaman pengendalian kita terhadap kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kekuatan kita semakin bertambah sesuai pengenalan kita terhadap sumber kekuatan itu sendiri, yaitu Gusti Yang Maha Agung, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya. Inilah sebuah laku rahasia membangun hawa murni warisan Empu Purwa yang berjodoh kepada kita, kembali berkata Mahesa Murti sambil memandang tulang tengkorak di altar yang masih tegak duduk dalam posisi bersila sempurna. Demikianlah, Raden Wijaya hari demi hari terus berlatih sampai akhirnya dapat melakukan lompatan dengan begitu sempurna. Tangannya berhasil menyentuh dinding langit-langit yang tinggi, dan ketika turun, sebagaimana dilakukan Mahesa Murti, Raden Wijaya pun dapat melakukannya turun dengan pengendalian bobot beban tubuh yang sempurna. Sebuah atraksi meringankan tubuh yang luar biasa telah diperlihatkan oleh Raden Wijaya dengan begitu sempurna. Kita sudah punya sayap, berkata Mahesa Murti gembira melihat Raden Wijaya berhasil menyempurnakan latihannya. Hari ini adalah hari terakhir kita di perut bumi ini, istirahatlah, besok pagi kita harus bersiap keluar dari lubang ini, berkata Mahesa Murti yang memperkirakan hari sudah masuk malam. Seperti biasa, menjelang tidur mereka melaksanakan laku rahasia terlebih dahulu. Setelah itu pun mereka berbaring tidur melepaskan kepenatan dan kelelahan setelah seharian berlatih. Malam di dalam perut bumi memang sepertinya begitu panjang, begitu gelap dan pekat. Suara malam tidak menembus kedalaman bumi, menjadikan ruangan itu seperti kuburan besar yang sunyi. Hanya nafas mereka saja yang terdengar perlahan di dalam kegelapan dan kepekatan. Dan pagi pun akhirnya datang juga. Matahari menembus celah-celah atap batu cadas seperti pedang-pedang panjang menerangi seisi ruangan. Jasad ini harus disempurnakan, sebagaimana permintaan beliau, berkata Mahesa Murti sambil mengumpulkan dan mengikat tulang dan tengkorak dengan tali dari batang tanaman yang ada di ruangan itu. Mari kita masuk, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya mengajak masuk ke dalam lubang yang sempit, yang hanya dapat dilalui dengan cara merayap. Mahesa Murti dan Raden Wijaya tengah merayap di lubang yang sempit. Seperti ular merayap, mereka menyusuri lubang sempit itu yang tidak selalu lurus, kadang berbelok ke kiri, kadang juga berbelok ke kanan, dan bahkan kadang ada juga yang menanjak ke atas. Tapi dengan kekuatan yang sudah berlipat ganda karena sudah berlatih laku rahasia, mereka terus merayap dan tidak merasakan kelelahan. Mereka merayap lebih cepat dibandingkan ketika masuk beberapa hari yang lalu. Dan akhirnya mereka telah keluar dari lubang yang sempit itu. Raden Wijaya nampak menarik napas panjang, begitu lega perasaannya keluar dari lubang yang sempit itu. Nampak wajahnya menatap ke atas memandang mulut sumur yang begitu tinggi. Tunggu isyarat dariku, berkata Mahesa Murti sambil mempersiapkan dirinya, berharap Raden Wijaya tidak segera meloncat sebelum ada isyarat darinya untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang mungkin dapat terjadi di atas sana yang dapat mengancam keselamatan mereka. Mahesa Murti sudah melenting ke atas, terlihat kemudian kakinya menghentak pinggir dinding sumur yang dalam itu sebagai landasan melemparkan tubuhnya yang ringan melenting lebih tinggi lagi. Dan dengan 3 kali hentakan, Mahesa Murti sudah sampai di mulut sumur yang dalam. Mahesa Murti seperti terlahir kembali, melihat suasana kerindangan tumbuhan hutan dan sinar matahari pagi yang begitu menyilaukan matanya, belum terbiasa melihat cahaya setelah sekian lama terkurung di kedalaman perut bumi. Sementara itu Raden Wijaya masih berada di lubang sumur, melihat Mahesa Murti memberi isyarat untuk segera naik ke atas. Tubuh Raden Wijaya telah melenting ke atas,
sebagaimana Mahesa Murti melenting begitu cepat seperti seekor belalang melenting beberapa kali dari pinggir dinding ke dinding lainnya hingga akhirnya berdiri tegap di atas bibir sumur. Gusti Kang Maha Agung masih melindungi diri kita Raden, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya yang masih tegak di bibir sumur yang dalam. Bersyukur bahwa cucu Ratu Anggabaya yang telah dipercayakan kepadanya masih selamat bersamanya. Mari kita mencari tempat yang baik, guna memperabukan jasad Empu Purwa, berkata Mahesa Murti kepada Raden Wijaya. Dan mereka pun sibuk membuat sebuah badai sederhana tetapi tetap dengan 7 panggungan sebagai penghormatan tertinggi. Badai pun dibakar, api menggulung-gulung membakar batang-batang kayu dan tulang belulang dari Empu Purwa. Di tengah kobaran dan kretek suara kayu terbakar, pendengaran Mahesa Murti yang tajam mendengar ada beberapa langkah kaki menginjak ranting tidak jauh dari mereka. Ada beberapa orang bersembunyi di sekitar kita, berbisik Mahesa Murti kepada Raden Wijaya agar berlaku waspada. Mahesa Murti dan Raden Wijaya tidak menunjukkan sikap apapun, sepertinya belum mengetahui bahwa ada beberapa pasang mata tengah mengintai mereka. Mereka mendekat, kembali Mahesa Murti berbisik kepada Raden Wijaya. Ternyata apa yang Mahesa Murti katakan benar adanya. 15 orang tengah mendekati mereka dari arah belakang. Dengan cepat Mahesa Murti dan Raden Wijaya membalikkan badannya. Mahesa Murti dan Raden Wijaya terpaku terheran-heran. Orang-orang yang mendekati mereka telah bersujud di hadapan mereka. Memanggil dan menyebut Mahesa Murti dan Raden Wijaya sebagai dewa. Ampunkan kami Dewa Agung, berkata mereka sambil bersujud di hadapan Mahesa Murti dan Raden Wijaya. Iba hati Mahesa Murti melihat orang-orang itu. Yang ternyata adalah sekelompok suku asli penghuni hutan yang masih begitu terasing yang tidak pernah keluar dari kehidupan hutan sebagai tanah penghidupan mereka. Dan teringat Mahesa Murti bahwa merekalah yang menjebaknya sehingga masuk ke dalam lubang sumur yang dalam. Sementara itu Mahesa Murti tidak menyalahkan mereka atas penumbalan yang telah terjadi. Karena merupakan hal yang biasa pada zaman itu, penumbalan manusia atas manusia. Pengorbanan manusia atas manusia. Bangkitlah, berkata Mahesa Murti dengan suara yang menggelegar. Langit-langit sebagaimana dilakukan oleh Mahesa Murti. Ampun Dewa, jangan celakai kami, berkata salah seorang yang nampaknya pimpinan orang-orang itu yang telah mulai mengangkat wajahnya menatap Mahesa Murti dan Raden Wijaya penuh rasa takut. Mulai hari ini tidak ada lagi penumbalan, berkata Mahesa Murti dengan wajah dan suara yang agak ditekan berkesan angker. Perintah Dewa akan kami patuhi, berkata pemimpin mereka yang juga terlihat usianya paling tua di antara orang-orang itu. Bawa kembali kuda-kuda kami, berkata Mahesa Murti memberi perintah. Maka pemimpin mereka mengerti apa yang diinginkan dari Mahesa Murti, terlihat salah seorang dari mereka berlari dan menghilang di balik semak-semak. Tidak lama kemudian, orang itu telah datang kembali membawa 2 ekor kuda. Mahesa Murti dan Raden Wijaya mengenali bahwa kuda-kuda itu adalah miliknya. Sekarang menjauhlah. Jangan sesekali mendekati tempat ini, berkata Mahesa Murti memberi isyarat agar mereka pergi menjauh. Dan mereka pun perlahan menjauh meninggalkan Mahesa Murti dan Raden Wijaya hilang di balik kerimbunan pedalaman hutan kondang. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.